Di balik hiruk-pikuk pasar yang ramai, ada seorang pria bernama Pak Karyo. Dengan gerobak tuanya, ia bekerja tanpa lelah, menanggung hinaan yang seakan tak pernah berhenti. Karyo, sampai kapan narik gerobak? Hidupmu bakal gitu-gitu aja. Pak Karyo berhenti sebentar, mengusap keringatnya, tetapi tidak membalas hinaan itu. Dengar-dengar, anakmu nggak sekolah, ya? Kasihan, mereka nggak bakal punya masa depan. Tawa terdengar dari pedagang lainnya, sementara Pak Karyo menunduk sambil mengangkat karung beras ke gerobaknya. Seorang pembeli di pasar berkomentar sinis ketika Pak Karyo lewat. Orang kayak dia nggak pantas ada di sini. Udah miskin, kerjaannya cuma bikin kumuh pasar. Hinaan juga tidak lepas dari anak-anak mereka. Ketika dua anaknya bermain, tidak jarang anak-anak lain mendekat hanya untuk mengejek. Lihat tuh, anak kolong jembatan. Jangan-jangan mereka mandi di kali. Hahaha. Rian memalingkan wajahnya, menggenggam tangan Dina yang mulai menangis. Setiap malam, di bawah terpal yang sudah robek, Pak Karyo duduk bersama keluarganya. Ia tahu hinaan itu menyakitkan, tetapi cinta pada keluarga lebih besar dari semua rasa sakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita lanjutkan cerita perjuangan Pak Karyo, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Setiap dukungan dari sahabat semua adalah motivasi besar untuk kami. Dan selamat menyaksikan kisah lengkapnya. Kolong jembatan itu telah menjadi rumah bagi keluarga Pak Karyo selama hampir 5 tahun. Terpal biru yang mulai robek menjadi atap mereka, sementara dindingnya terdiri dari kayu bekas yang diambil dari sampah. Setiap malam, suara kendaraan yang melintas di atas jembatan bergemuruh seperti guntur, mengingatkan mereka akan jurang kehidupan yang memisahkan mereka dari dunia yang lebih baik. Di pojok rumah kecil itu, Bu Sumi duduk di atas tikar lusuh sambil menjahit baju bekas yang ia dapatkan dari pasar. Karyo, kita cuma punya cukup beras untuk 3 hari. Besok, aku coba cari tambahan cucian lagi. Katanya dengan suara lembut tapi lelah. Pak Karyo, yang sedang memperbaiki roda gerobaknya, hanya mengangguk pelan. Ia tahu bahwa mereka hidup dalam kondisi yang jauh dari layak, tetapi ia tidak pernah menyerah untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Setiap pagi, Pak Karyo mendorong gerobaknya menuju pasar yang ramai. Ia bekerja sebagai tukang angkut barang, menerima bayaran seadanya dari pedagang. Namun, pekerjaan itu sering diiringi hinaan. Karyo, kapan mau berhenti jadi tukang angkut? Anak-anakmu mau jadi apa nanti, ha? Ejek Pak Darto, salah satu pedagang yang sering memakai jasa Pak Karyo. Tawanya menggema, diikuti oleh pedagang lainnya. Pak Karyo hanya tersenyum tipis dan terus bekerja. Di dalam hatinya, ia merasa pedih. Namun, ia tahu bahwa membalas hinaan itu tidak akan mengisi perut keluarganya. Sementara itu, anak-anak Pak Karyo, Rian dan Dina, sering bermain di sekitar jembatan. Rian yang berusia 12 tahun adalah anak yang pendiam. Ia jarang bicara dengan anak-anak lain, karena tahu bahwa mereka sering mengejeknya. Rian si anak kolong jembatan, teriak seorang anak dari kejauhan, diikuti oleh gelak tawa teman-temannya. Rian menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Namun, di dalam hatinya, ia merasa terluka. Ia ingin membalas, tetapi ia tahu bahwa ejekan itu benar adanya. Mas, mereka nggak suka sama kita ya? Tanya Dina dengan polos. Anak berusia 8 tahun itu tidak mengerti mengapa mereka sering dihina. Bukan nggak suka, Dina. Mereka cuma nggak ngerti kita. Jawab Rian dengan suara rendah. Malam itu, saat keluarga kecil itu makan bersama dengan nasi dan sayur sederhana, Rian akhirnya berbicara kepada ayahnya. Bapak, kenapa kita nggak punya rumah seperti mereka? Kenapa kita harus tinggal di sini? Pak Karyo terdiam. Pertanyaan itu seperti duri yang menusuk hatinya. Ia menatap Rian dan berkata dengan suara bergetar, Rian, rumah bukan cuma tempat tinggal. Rumah itu keluarga. Selama kita bersama, kita tetap punya rumah. Jawaban itu membuat Rian terdiam.
Ia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia melihat tekad di mata ayahnya. Di sisi lain, Dina tersenyum kecil sambil berkata, "Kalau gitu, kita punya rumah yang besar, ya? Kan kita semua ada." Malam itu, Pak Karyo memandang anak-anaknya dengan penuh haru. Ia tahu hidup mereka berat, tetapi harapan mereka adalah alasan baginya untuk terus berjuang. Keesokan harinya, Pak Karyo bangun lebih awal dari biasanya. Suara kendaraan yang terus melintas di atas jembatan sudah menjadi alarm baginya. Ia memeriksa gerobaknya, memastikan roda yang kemarin diperbaikinya tidak lagi bermasalah. Dengan tubuh yang lelah, ia menatap keluarganya yang masih terlelap. "Bu, aku berangkat dulu," bisiknya pelan sebelum meninggalkan kolong jembatan. Hari itu, Pak Karyo mencoba mencari pekerjaan baru. Ia tahu, bekerja sebagai tukang angkut barang di pasar tidak akan cukup untuk menabung. Ia melangkah menuju kawasan industri kecil di pinggir kota. Tangannya menggenggam surat lamaran sederhana yang ia tulis dengan bantuan Bu Sumi. Namun, semua tempat yang ia datangi memberikan jawaban yang sama. "Maaf, kami butuh pekerja yang lebih muda." Atau, "Pak, maaf, tapi penampilan Bapak kurang cocok untuk kerja di sini." Pak Karyo menghela napas panjang. Penolakan demi penolakan membuat hatinya terasa berat. Saat ia kembali ke pasar untuk melanjutkan pekerjaan lamanya, hinaan kembali menyambut. "Karyo, cari kerjaan lain. Udah pasti ditolak, kan?" Ejek seorang pedagang sambil tertawa. Pak Karyo hanya tersenyum kecil. Ia menahan diri, meski hinaan itu terasa seperti tamparan keras. Sementara itu, Rian menghadapi tekanan yang tidak kalah berat. Di sekolah, ia sering dipandang rendah oleh teman-temannya karena pakaian lusuh dan bekal seadanya. "Rian, kamu makan apa? Nasi sama garam ya?" tanya salah satu anak dengan nada mengejek. Teman-temannya tertawa, membuat Rian ingin menghilang dari tempat itu. Saat pulang, Rian duduk sendirian di pinggir sungai dekat jembatan. Ia melempar batu kecil ke air, mencoba meredakan perasaannya. Ketika Pak Karyo pulang, ia melihat anaknya termenung. "Kenapa, Rian?" tanya Pak Karyo, duduk di sampingnya. "Bapak, kenapa hidup kita harus seperti ini? Aku malu," jawab Rian dengan suara bergetar. Pak Karyo mengusap kepala anaknya. "Nak, hidup itu berat, tapi Bapak nggak mau kamu menyerah. Kita mungkin miskin, tapi kita nggak pernah curang. Itu yang bikin kita lebih kuat." Rian mengangguk pelan. Meskipun rasa malunya belum hilang, ia mulai mengerti apa yang dimaksud ayahnya. Hari itu, saat Pak Karyo sedang mengangkut karung beras untuk seorang pedagang, ia menemukan sebuah dompet tergeletak di tanah. Dompet itu tebal, penuh dengan uang. Pak Karyo membuka dompet itu untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Di dalamnya, ia menemukan kartu identitas milik Pak Surya, seorang pelanggan tetap di pasar. Pak Karyo tahu bahwa dompet itu pasti penting bagi pemiliknya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mencari Pak Surya. "Pak Surya, ini dompet Bapak. Tadi jatuh di dekat tumpukan karung," ujar Pak Karyo sambil menyerahkan dompet itu. Pak Surya terkejut. "Wah, terima kasih banyak, Karyo. Dompet ini isinya uang buat bayar tagihan toko. Kalau hilang, saya pasti pusing." Pak Surya mencoba memberi Pak Karyo uang sebagai tanda terima kasih, tetapi Pak Karyo menolaknya. "Terima kasih Pak, tapi uang itu hak Bapak," katanya dengan tulus. Kejujuran Pak Karyo membuat Pak Surya terkesan. Ia memandang Pak Karyo dengan kagum, merasa bahwa orang seperti ini jarang ditemukan. Beberapa hari kemudian, Pak Surya mendatangi Pak Karyo di pasar. "Karyo, saya butuh orang buat kerja di gudang. Memang pekerjaannya berat, tapi kalau kamu mau, saya yakin kamu bisa," ujar Pak Surya. Pak Karyo hampir tidak percaya. Setelah sekian lama dihina dan ditolak, akhirnya ada seseorang yang mempercayainya. "Terima kasih Pak, saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini," jawab Pak Karyo dengan mata berkaca-kaca. Pagi itu, Pak Karyo melangkah menuju gudang Pak Surya dengan perasaan campur aduk. Tangannya gemetar. Bukan karena takut akan pekerjaan baru, tetapi karena takut mengecewakan orang yang telah memberinya kesempatan. Gudang itu tidak besar, tetapi penuh dengan barang-barang kebutuhan pokok yang harus diatur rapi. "Selamat datang, Karyo," sapa Pak Surya sambil menepuk bahunya.
Mulai hari ini, kamu akan membantu mengatur barang masuk dan keluar. Kalau ada yang kurang paham, tanya saja ke saya. Pak Karyo mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Hari pertama, bekerja di gudang tidak berjalan mulus. Pak Karyo bekerja keras, tetapi rekan-rekannya memandang rendah dirinya. Lihat tuh, gelandangan dari pasar sekarang kerja di sini. Jangan-jangan barang-barang kita nanti hilang tuh. Bisik salah satu pekerja kepada rekannya, cukup keras hingga terdengar oleh Pak Karyo. Pak Karyo menunduk, pura-pura tidak mendengar. Namun, hinaan itu terasa menyesakkan. Ia mengingat pesan Bu Sumi, agar tidak terpancing oleh omongan orang lain. Setiap hari, ia datang lebih awal dan bekerja dengan lebih giat. Ia memastikan barang-barang di gudang tersusun rapi dan laporan stok selalu tepat waktu. Lama-kelamaan, rekan-rekannya mulai melihat bahwa Pak Karyo bukanlah orang sembarangan. Di rumah, kehidupan keluarga Pak Karyo mulai menunjukkan perubahan. Gaji kecil yang ia terima dari pekerjaan di gudang cukup untuk membeli kebutuhan pokok tanpa harus berutang. Bu, lihat ini, kata Pak Karyo sambil menunjukkan kantong berisi bahan makanan yang ia bawa pulang. Hari ini kita makan lebih enak. Bu Sumi tersenyum lega. Alhamdulillah, Pak. Anak-anak pasti senang. Saat mereka makan bersama malam itu, Rian memperhatikan ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat ayahnya tersenyum dengan penuh harapan. Bapak, aku bangga sama Bapak, kata Rian tiba-tiba. Pak Karyo tertegun, tetapi ia tidak ingin menunjukkan emosinya. Terima kasih, Nak. Doakan Bapak bisa terus kerja keras buat kalian. Dengan penghasilan dari pekerjaan barunya, Pak Karyo dan Bu Sumi mulai menabung untuk menyewa kontrakan. Setiap kali menerima gaji, Pak Karyo menyisihkan sebagian untuk tabungan mereka. Pak, tabungan kita sudah lumayan. Mungkin sebentar lagi kita bisa cari kontrakan, kata Bu Sumi sambil menghitung uang di tangan. Pak Karyo tersenyum. Insya Allah, Bu. Kita pelan-pelan, tapi kita pasti bisa. Namun, hinaan dari tetangga di bawah jembatan terus saja ada. Ngapain nabung, Karyo? Ujung-ujungnya juga tetap miskin, ujar salah satu tetangga dengan nada mengejek. Bu Sumi mencoba menenangkan suaminya. Pak, biar saja mereka bicara. Kita tahu apa yang kita perjuangkan. Beberapa minggu kemudian, Bu Sumi menemukan iklan kontrakan murah di kampung sebelah. Ia segera mengajak Pak Karyo untuk melihatnya. Rumah kontrakan itu kecil, hanya terdiri dari 2 kamar dan 1 dapur. Namun, dibandingkan dengan kolong jembatan, tempat itu terasa seperti istana. Pak Karyo memandangi rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Bu, ini jauh lebih baik dari apa yang pernah kita bayangkan, ujarnya sambil memeluk istrinya. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan pindahan. Keluarga Pak Karyo mulai mengemas barang-barang mereka yang tidak seberapa, seperti tikar, pakaian, dan beberapa peralatan masak. Tetangga di bawah jembatan tetap saja mengejek. Mau pindah, paling juga cuma tahan sebulan, terus balik lagi ke sini, kata salah satu tetangga. Pak Karyo hanya tersenyum kecil. Kita lihat nanti, jawabnya pelan. Hari pindahan tiba, dan keluarga Pak Karyo melangkah menuju kontrakan baru mereka dengan hati penuh rasa syukur. Saat mereka membuka pintu rumah kontrakan itu, Rian dan Dina melompat-lompat kegirangan. Mas, kita punya kamar sendiri, seru Dina sambil menarik tangan kakaknya. Bapak, terima kasih, kata Rian sambil memeluk Pak Karyo. Pak Karyo menatap keluarganya. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa telah memberikan sesuatu yang berarti untuk keluarganya. Meskipun hinaan masih membekas, ia percaya bahwa kerja keras dan ketekunan mereka akan terus membuahkan hasil. Kehidupan keluarga Pak Karyo di kontrakan baru terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Rumah kecil itu hanya terdiri dari 2 kamar, sebuah dapur kecil, dan ruang tamu sempit yang mereka gunakan juga sebagai tempat makan. Namun, bagi mereka, rumah ini adalah surga dibandingkan kolong jembatan yang selama ini mereka tinggali. Bapak, lihat ini, nggak ada air yang bocor dari atapnya, seru Dina sambil berlari mengelilingi rumah kecil mereka. Rian tersenyum, meskipun dalam hati ia masih bertanya-tanya, apakah kehidupan mereka benar-benar akan berubah. Namun, kehidupan di kontrakan tidak sepenuhnya bebas dari hinaan. Tetangga-tetangga baru mereka, meskipun lebih sopan dibandingkan mereka yang tinggal di bawah jembatan, tetap memandang mereka dengan curiga.
Itu yang baru pindah dari mana sih? Kok kelihatannya kumuh banget? Bisik seorang tetangga kepada temannya. Pak Karyo, yang kebetulan mendengar percakapan itu saat mengangkat barang-barang ke dalam rumah, memilih untuk mengabaikannya. Ia tahu kepercayaan tidak bisa didapatkan dalam sehari. Bu, kita harus tunjukkan bahwa kita bisa jadi bagian dari lingkungan ini, kata Pak Karyo kepada Bu Sumi malam itu. Biar mereka tahu, kita bukan orang yang cuma numpang hidup. Bu Sumi mengangguk. Iya Pak, yang penting kita jaga diri dan nggak lupa berbuat baik. Rian dan Dina kembali ke sekolah setelah beberapa bulan terpaksa berhenti karena keterbatasan biaya. Pak Karyo menggunakan sebagian tabungannya untuk membeli seragam bekas dan alat tulis sederhana untuk mereka. Di sekolah, Rian masih menghadapi ejekan. Lihat itu, anak baru yang pindahan dari kolong jembatan, ujar salah satu teman sekelasnya dengan nada mengejek. Rian menunduk, tidak membalas. Namun, di dalam hatinya, ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia tidak seperti yang mereka pikirkan. Dina, di sisi lain, lebih ceria meskipun sering menjadi bahan olokan. Dina, baju kamu kok kusut? Kamu nggak punya setrika ya? Tanya seorang teman. Dina hanya tersenyum dan menjawab, nggak apa-apa, yang penting aku bisa sekolah. Sementara itu, di gudang Pak Surya, Pak Karyo terus bekerja keras. Ia masih sering mendengar rekan-rekannya membicarakan dirinya di belakang. Karyo itu cuma numpang hidup. Pasti sebentar lagi dia bikin masalah, ujar salah satu pekerja. Namun, Pak Karyo tidak membiarkan omongan itu memengaruhinya. Ia terus datang lebih awal dan menyelesaikan pekerjaannya dengan rapi. Ketekunan dan kejujurannya perlahan-lahan membuat Pak Surya semakin percaya padanya. Karyo, kamu bisa handle lebih banyak tugas kan? Tanya Pak Surya suatu hari. Insya Allah Pak, saya siap, jawab Pak Karyo. Dengan tambahan tugas di gudang, gaji Pak Karyo sedikit meningkat. Meskipun masih jauh dari cukup untuk hidup mewah, keluarga mereka mulai merasakan perubahan kecil. Makan malam, mereka kini tidak lagi hanya nasi dan garam. Sesekali, Bu Sumi bisa memasak ayam atau ikan untuk keluarganya. Tetangga di kontrakan juga mulai melihat perubahan pada keluarga Pak Karyo. Meskipun awalnya skeptis, mereka mulai menghargai usaha keluarga ini untuk menyesuaikan diri. Suatu hari, seorang tetangga datang untuk meminjam garam dari Bu Sumi. Bu Sumi, terima kasih ya. Maaf, awalnya saya kira kalian orang yang nggak bisa dipercaya. Tapi sekarang, saya tahu kalian keluarga yang baik, ujar tetangga itu. Bu Sumi tersenyum kecil. Nggak apa-apa, Bu. Kita sama-sama berjuang di sini.